Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Andi Hermawan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video kita kemarin. Kali ini kita akan membuat res api untuk keranjang belanja. Oke, kita mulai dari membuat servis terlebih dahulu. Kita kasih nama misalkan keranjang servis. Oke, kita definisikan sebagai servis dengan menggunakan anotasi servis. Kemudian kita buat metode untuk menambah keranjang. Publik keranjang add atau create aja. Nah, kita butuh parameter yang pertama, siapa yang melakukan. Ini keranjang milik siapa, parameternya adalah string username. Kemudian apa yang dimasukkan itu adalah produk ID. Kemudian berapa jumlahnya, misalkan kuantitas. Oke, kita definisikan juga, kita kasih anotasi transaksional. Yang kita gunakan adalah yang milik Spring Framework ya. Oke, ini nanti dalam menambah keranjang. Untuk menambah keranjang, yang pertama kita perlu cek apakah produk ada. Oke, yang pertama ini produk ini ada enggak dalam katalog atau dalam database misalkan. Setelah kita cek ada, itu kita cek apakah sudah ada dalam keranjang milik user. Jika sudah, maka update kuantitasnya dan hitung. Untuk selanjutnya, jika belum ada, maka tambahkan, buat baru. Oke, yang pertama kita perlu ngecek produk ini sudah, itu produk ini ada enggak dalam database. Oke, kita panggil, kita injek produk repository. Selanjutnya kita panggil sekalian keranjang repository. Oke, yang pertama kita cek terlebih dahulu produk ID, produk find by ID. Kita anggap bad request saja, bad request exception, produk ID tidak ditemukan. Oke, kita definisikan produk. Oke, kurang besar ya, kebesaran. Oke, setelah produk ditemukan, kita cek apakah sudah ada dalam keranjang.
khususnya dalam keranjang milik user yang bersangkutan, yaitu dengan kita cek dengan keranjang repository find by, kemarin kolomnya kita kasih nama pengguna ID and produk ID, parameternya username sama produk ID. Oke, ini nanti kita butuh opsional keranjang. Oke, karena kemarin belum ada metode find by pengguna ID and product ID, maka ini tampil seperti ini. Kita create find by pengguna ID dan produk ID. Oke, ini sudah terbuat dalam interface keranjang repository. Kita cek, nah ini sudah terbuat, ini sudah secara otomatis diterjemahkan oleh Springboard. Ini adalah query mencari berdasarkan pengguna ID dan produk ID. Oke, untuk selanjutnya jika keranjang is present, jika ada, maka kita get seperti ini. Oke, mungkin ini kita definisikan di sini. Nah, jika ada, maka seperti yang kita bahas di sini tadi, jika ada maka update kuantitasnya. Keranjang set kuantitas sama dengan keranjang get kuantitas, kemudian ditambah kuantitas. Jadi kuantitas sebelumnya ditambah dengan kuantitas ini. Untuk selanjutnya kita hitung jumlahnya. Jumlah itu sama dengan ini big desimal karena tipe datanya adalah big desimal kemarin. Keranjang get harga ini double value kali kuantitas, atau ini ya, keranjang get kuantitas. Oke, selanjutnya kita save keranjang repository, save. Oke, untuk selanjutnya jika keranjang tidak ada, maka kita create baru keranjang set ID, kita pakai UUID random to string, kemudian keranjang set produk keranjang set kuantitas sama dengan kuantitas, keranjang set harga sama dengan produk get harga, keranjang set jumlah itu sama dengan seperti ini tadi. Keranjang set pengguna. Nah, ini untuk ngeset keranjang ini milik siapa, itu adalah pengguna produk apa itu user. Jadi kita buat ini pengguna
parameternya adalah username. Oke, karena ini kemarin kita belum punya konstruktor dengan parameter username, maka kita buat create konstruktor. Oke, pengguna is ID sama dengan username. Oke, kita taruh bawah. Ini perlu kita tambahkan juga argumen konstruktor. Oke, biar bisa dipanggil tanpa konstruktor. Oke, selanjutnya baru kita simpan keranjang service di keranjang repository, save keranjang. Oke, setelah sukses tersimpan, kita return keranjang. Oke, untuk metode create atau apa itu untuk menambah keranjang, ini aja add keranjang biar lebih spesifik. Untuk menambahkan ke keranjang itu kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama dicek apakah produk ada, kemudian setelah ada di keranjang apakah sudah ada. Jika sudah maka update kuantitas, jika belum maka buat baru. Oke. Untuk selanjutnya kita buat metode untuk update kuantitas. Nah, yang diupdate itu milik siapa, kemudian produk yang mana, kemudian kuantitasnya berapa. Oke, kita tambahkan transaksional. Untuk yang pertama itu adalah kita cari dulu keranjang by pengguna ID dan produk ID. Keranjang repository find by ID dan produk ID, or else throw new get request. Tidak ditemukan dalam keranjang Anda. Oke, sekarang kita bahas mengapa ini kok harus mencantumkan pengguna ID. Itu karena untuk memastikan bahwasanya yang diupdate adalah keranjang milik pengguna yang bersangkutan. Jadi nanti jika sistem ini berjalan ada kemungkinan dalam satu waktu itu ada banyak pengguna yang melakukan update kuantitas. Jadi perlu ditandai ini milik siapa, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ini jika ketemu maka sama seperti tadi, cuman bedanya ini tidak ditambah tapi langsung kuantitasnya yang dimasukkan.
kemudian return keranjang. Oke, untuk selanjutnya setelah update kuantitas kemudian delete by pengguna ID dan produk ID. Public tetap kita menggunakan parameter username dan produk ID. Yang pertama kita cari terlebih dahulu. Nah, jika ketemu maka baru kita hapus. Oke, untuk selanjutnya kita butuh metode untuk mencari atau menampilkan list keranjang milik pengguna. Fan by betul. Keranjang repository fan by pengguna ID. Oke, karena kita belum punya metodenya, kita buat script seperti ini. Oke, ini sudah terbuat metodenya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk add keranjang, kemudian update kuantitas, kemudian delete, kemudian fan by pengguna ID. Oke, kita cek terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke membuat controller. Kita buat dengan nama keranjang controller. Oke, kita panggil res controller, kemudian request mapping API. Kemudian ini perlu kita panggil agar ini hanya bisa dipanggil oleh yang sudah login atau menggunakan token. Yang pertama itu adalah untuk get terlebih dahulu, get mapping. Misalkan seperti ini, public untuk keranjang list. Nah, untuk apa itu mengetahui siapa ini yang melakukan, itu adalah authentication principle, user detail. Kita panggil yang ini user. Oke, kita panggil auto wallet keranjang service, turun keranjang service fan by pengguna ID, user get username. Oke, untuk selanjutnya kita
apa itu kita buat untuk menambah keranjang. Untuk menambah keranjang kita butuh model keranjang request. Kita kasih nama keranjang request. Kita pakai lombok data, kita implement serializable. Kita butuh dua properti, string produk ID, dan yang kedua kuantitas. Oke. Untuk selanjutnya kita buat post mapping keranjang, kemudian publik, nanti responnya adalah keranjang, misalkan create authentication principle user detail implement user. Kemudian kita butuh request body, itu adalah keranjang request. Keranjang service, add keranjang, user get username, kemudian produk ID dari request get produk ID, kemudian kuantitas request get kuantitas. Oke, ini langsung return. Oke, untuk selanjutnya untuk metode update kuantitas, berarti karena yang diubah hanya kuantitasnya, kita pakai path saja, path mapping keranjang, kemudian kita butuh parameter, oh iya, produk ID, publik keranjang authentication principle user detail implement. Kemudian kita butuh path variable produk ID, string produk ID, sama yang terakhir kuantitasnya itu kita masukkan dalam request param. Punya double kuantitas. Oke, turun keranjang update kuantitas, string username, username-nya adalah user get username, kemudian produk ID sama kuantitas. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah delete mapping. Parameternya adalah apa itu, pathnya adalah keranjang, kemudian apa yang dihapus itu adalah produk ID. Kita pakai void karena nggak ada nilai baliknya, delete.
authentication principal, user detail element, kemudian path variable produk ID, string produk ID. Untuk selanjutnya, oh ya sudah, keranjang service delete username, get username, kemudian produk ID. Oke, kurang lebih seperti ini untuk keranjang controller. Saatnya kita coba apakah ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, spring, kemudian ini dijalankan. Kita buka Postman, atau terserah teman-teman menggunakan apa. Oke, sekarang kita coba, kita menggunakan Postman. Misalkan dari keranjang ini, oh ya, kita cari token dulu. Oke, ini token kita coba masukkan. Ini get keranjang terlebih dahulu. Kita cek apakah keranjangnya sudah ada. Oke, keranjang masih kosong. Kemudian kita tambah keranjang. Kita tambah keranjang, misalkan produk ID. Oke, kita cari dulu ada nggak. Produk ID misalkan kapal api ya. Ini misalkan keranjang tambah ini produk ID-nya, kuantitasnya misalkan 5 sen. Oke, ini sudah masuk. Kemudian coba kita get. Oke, masuk. Coba ini ketika keliru, tidak ditemukan. Coba kalau ini sudah ada kan, tapi kuantitasnya 2, seharusnya 7. Oke, ditambah 2, kuantitasnya menjadi 7. Sudah benar, kita get lagi, coba jumlahnya 7. Oke, sudah benar. Oke, kalau kita lihat ini terlalu banyak yang tampil ya. Misalkan ini coba kita sembunyikan aja, jadi hanya ID dan nama saja untuk pengguna. Untuk merubahnya kita tambahkan properti anotasi JSON ignore entity pengguna. Ini yang alamat mungkin nggak perlu tampil, email, HP, person is aktif. Oke, coba kita get di keranjang. Oke, pengguna hanya tampil ini. Kemudian kita patch keranjang. Coba kuantitasnya kita ubah menjadi ini, parameternya adalah kemudian token. Oke, kita ubah menjadi 1. Oke, produk ID tidak ditemukan. Maaf, produknya tadi adalah ini. Oke, sukses.
kuantitasnya berubah menjadi 1. Untuk selanjutnya coba kita del. Oke, delete. Kemudian headernya oke, sukses terhapus. Kita cek, kosong lagi. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembuatan REST API pada keranjang belanja. Silahkan teman-teman kembangkan sendiri, silahkan dicoba-coba. Apabila ada yang kurang jelas atau ada masukan, silahkan masukkan dalam komentar. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.